Siap Bapak, lanjut. Sudah lihat? Ya, 3 level pengampunan, sudah ya? Sudah, Pak. Baik. Ya, Bapak, Ada pertanyaan di sini? Tidak ya? Tidak ada. Nah, kemudian ini hasil pengampunan. Tadi dari kesaksian teman-teman tadi yang sudah mengalami dan sudah bebas mampu mengampuni dari hati. Ini penting ya, tuliskan hasil pengampunan. Ya, hasil pengampunan apa sih yang kita dapatkan ketika kita dapat mengampuni, sudah mengampuni dari hati ya. Maka yang pertama kita dibebaskan dari kemarahan, kebencian, kepahitan, dan keinginan untuk membalas dendam. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa kita sudah benar-benar mengampuni, maka kebencian itu tidak ada lagi. Kemarahan, kepahitan, keinginan untuk membalas dendam tidak ada. Walaupun kita ingat peristiwa yang sangat menyedihkan kita itu atau menyakitkan itu. Ya, tapi ketika kita sudah mengampuni, kita bebas ya. Tidak gampang marah ini kita ya. Kebencian itu tidak ada ya, atau diangkat daripada hidup kita. Yang kedua, Roh Kudus mendatangkan kesembuhan untuk jiwa kita. Nah, Roh Kudus akan bekerja ketika kita dapat mengampuni. Ya, kalau saudara tidak dapat mengampuni, maka karya Roh Kudus di dalam diri saudara terhambat. Ya, karena ada dosa itu tadi, kemarahan tadi. Ingat ilustrasi perumpamaan daripada Tuhan Yesus. Ada seorang hamba yang punya utang sekian dinar ya kepada raja itu, dan karena dia tidak mampu membayar, dia datang kepada raja dan sembah-sembah ya. Oh, akhirnya raja itu berbelas kasihan dan dibebaskannya di utang-utang hamba itu. Tetapi kemudian setelah hamba itu keluar, dia ketemu dengan hamba lain. Nah, hamba lain itu punya utang sama dia. Nah, hamba yang sudah dibebaskan utang ini menuntut supaya temannya itu membayar ya, dan dia dengan kejam ya memaksa ya temannya itu untuk membayar. Nah, kemudian akhirnya peristiwa itu diberitahu kepada raja. Nah, apa yang dilakukan oleh raja itu? Nah, raja itu berkata, kamu sudah dilunasi utangmu yang sangat besar. Sementara utang temanmu kepada kamu hanya sedikit. Kok kamu nggak bisa mengampuni? Kamu hamba yang jahat. Akhirnya, ya utangnya tidak dilunasi lagi. Tapi dipaksa harus bayar. Dan hamba itu hamba yang jahat. Nah, bandingkan berapa banyak hutangnya hamba ini kepada raja dibandingkan dengan hutang temannya. Jadi hutang temannya itu hanya sedikit. Nah, dalam ayat bagian terakhir dikatakan, demikian juga Bapamu tidak akan mengampuni kamu jika kamu tidak dapat mengampuni orang lain. Nah, jadi Roh Kudus tidak akan menyembuhkan jiwa kita kalau kita belum dapat mengampuni. Ya, seperti itu. Yang ketiga, berkat Tuhan mengalir ke dalam hidup kita karena kita tinggal di dalam ketaatan. Jadi mengampuni itu kan perintah Tuhan. Nah, maka ada unsur ketaatan ya di dalam. Kalau kita lihat ketika kita dapat mengampuni berarti kita taat karena itu perintah Tuhan mengampuni. Oke, jadi tuliskan hasil pengampunan. Saudara buat ini 3 ya. Kalau ada soal ujian, tuliskan hasil dari pengampunan itu. Kemudian berikut ya. Nah, keefektifan kualitas untuk konselor yang efektif. Jadi, nah kita sebagai konselor, sebagai pembimbing, pelayan. Nah, apa yang ada pada kita supaya kita sebagai konselor efektif? Pertama, ada belas kasihan terhadap orang yang terluka dan tertekan. Jadi ketika
yang kita layani atau konsili bercerita tentang luka yang dialami, tekanan, penderitaan, kita perhatikan dengan belas kasihan. Ya, jangan misalnya satu orang terus, aduh saya diperlakukan begini-begini, baru begitu, nggak ada masalah itu, langsung jangan. Tapi cobalah mengerti, memahami dia. Ya, mengerti, memahami orang yang kita layani itu harus ada di dalam kita sebagai konselor atau sebagai pelayan Tuhan. Yang kedua, kasih karunia terhadap orang yang terperangkap dalam dosa. Jadi tetap kita jangan menghakimi, oh itu karena dosamu, kamu salah, bla 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 bla, kamu harus mengalami penderitaan itu karena kejahatanmu. Jangan. Tetapi lihat bahwa orang yang terperangkap dalam dosa ini pun dikasihi Tuhan. Ya, jadi kasih karunia ada pada dia supaya dia bebas dari ikatan dosanya tadi. Jadi perhatikan itu, kualitas konselor adalah melihat orang lain yang berdosa sebagai pribadi yang harus ditolong, bukan disalahkan. Ini kamu terjadi pengalaman pahit bagimu karena salahmu. Misalnya teman-temannya Pak Ayub, ketika Ayub menderita, mereka bukan konselor yang baik. Ya, mereka selalu berkata bahwa Pak Ayub menderita karena dosa. Nah, maka akhirnya Pak Ayub bilang apa? Penasehat sialan kalian semua katanya. Ya, karena Ayub menderita bukan karena dosa, tapi dituduh berdosa. Jadi, cobalah kita mengerti, kalaupun karena dosa orang itu, kita nggak boleh semakin menekan orang itu. Nah, tapi bawa dia untuk keluar dari keterpurukannya. Ya bisa diarahkan untuk mengampuni atau pengakuan dosa, supaya Tuhan mengampuni dosanya. Jadi, dibimbing saja. Yang ketiga, keberanian untuk menghadapi dosa dalam segala bentuk. Ya, jadi kalau memang itu masalah dosa, ya harus tegas. Ini dosa, Anda melakukan hal yang salah. Ya, jangan karena sungkan sama orang itu, segan sama orang itu, yang nyata-nyata salah kita bilang bukan dosa. Anda apa-apa itu hanya kesalahan sedikit. Jangan, kalau dia lakukan dosa, katakan dosa ya. Kemudian yang keempat, iman kepada Allah sebagai tabib yang agung. Jadi tetap kita serahkan kepada Tuhan yang menyembuhkan. Jadi bukan kita sebagai konselor yang menyembuhkan orang. Kita hanya membimbing saja. Maka kita mohon pertolongan daripada Allah. Nah, yang mengambil keputusan untuk langkah berikut adalah orang yang kita layani. Jangan kita yang menyuruh, kamu harus begini-begini. Enggak, kita hanya membukakan jalan kepada dia, yang membimbing dia, kemudian dia yang jadi pelaku. Ya, jadi dia yang harus nanti mengambil tindakan. Nah, kemudian yang kelima, kesabaran dalam proses kesembuhan. Jadi, kalau kita melayani sebagai konselor harus sabar. Jangan sampai berkata, orang ini saya layani terus nggak berubah-berubah. Bosan aku melayani orang ini. Jangan. Ya, harus ada kesabaran bahwa proses kesembuhan itu butuh waktu juga. Ya, kemudian enam, keterampilan mendengarkan yang sudah dikembangkan dengan baik. Artinya begini, sebagai konselor kita harus punya keterampilan untuk mendengar dengan baik. Jangan orang yang kita layani baru bicara langsung kita potong. Oh, masalahmu begini-begini. Padahal orang itu belum selesai bicara. Ya, biarkan dulu yang kita layani itu bicara. Ya, ungkapkan dulu semuanya. Nah, baru setelah itu giliran kita berbicara. Ya, jangan juga kita yang monopoli menguasai percakapan itu. Nah, ketika kita menjadi seorang pendengar yang baik, ya, jadi sekian persen dari persoalan orang itu sudah tertolong. Misalnya ada orang yang curhat kepada saudara, saudara diam saja, dengar saja, orang itu sudah tertolong, sudah lega. Belum saudara kasih petunjuk atau jalan keluar menurut saudara. Ya, belum kasih pandangan, tapi ketika kita mendengar dengan baik, ya, penuh perhatian, maka dia sudah akan mengalami kelegaan, ya, tertolong dia. Kemudian kepekaan terhadap pimpinan Allah. Ya, jadi izinkan Tuhan bekerja. Nah, berdoa, kira-kira Tuhan tunjukkan apa nih persoalannya. Orang ini jujur apa enggak gitu. Nah, ketika kita mendengar dia, terus kita juga berdoa, mohon pimpinan daripada Allah. Nah, kemudian
yang kedelapan, sebagai konselor harus ada kesetiaan dalam pelayanan. Ya, ini kualitas untuk konselor yang efektif. Jadi kalau orang tidak setia melayani itu bukan konselor yang efektif. Nah, memang perlu ada kesabaran. Ya, kadang-kadang kita sebagai pelayan maunya instan ya, maunya langsung ada hasil. Orang yang kita layani misalnya tidak dapat mengampuni, langsung kita layani hari itu harus mampu mengampuni. Ah, jangan ya, karena seseorang hari ini mungkin belum dapat dia mengampuni, ya kita sabar melayani tetap. Ya, bukan memanjakan dia, ingat, bukan memanjakan dia, tetapi dia butuh waktu. Ya, sampai akhirnya dia mampu mengampuni, mampu menyelesaikan masalahnya. Ya, seperti itu. Yang berikut, mengambil otoritas atas roh-roh yang ada. Nah, jika kemungkinan-kemungkinan terjadi sesuatu di mana roh-roh jahat intervensi di dalam, maka pertama kita harus mengumumkan bahwa Anda mengambil otoritas atas roh-roh yang ada. Jadi, atas segala roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang akan mau mengganggu, yang akan mau merusak, ya, bahwa otoritas dalam pelayanan ada di dalam saya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, nah, misalnya. Jadi mengumumkan, hai roh-roh jahat, engkau tidak punya kuasa untuk mengganggu. Nah, jadi mengumumkan bahwa otoritas terhadap roh-roh jahat itu kita pegang, kita yang mengendalikan. Yang kedua, melarang mereka untuk menghalangi sesi ini dengan cara apapun. Ketika kita masuk dalam pelayanan, nah, roh-roh jahat mau mengganggu bisa saja dengan membuat orang itu manifestasi sehingga bimbingan tidak lancar, terhambat, atau ya bikin masalah yang lain lah, bikin ulah gitu. Jadi kita bisa perintahkan ya, melarang mereka untuk menghalangi sesi ini dengan kemudian. Ketiga, memerintahkan mereka untuk pergi dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita tolak ya, kita perintahkan roh-roh jahat yang akan mengganggu, yang merusak, saat ini kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Ya, jadi ini bisa dipraktekkan. Ada pertanyaan di sini? Ya, harus berani ya. Ketika masuk dalam satu pelayanan, jadi waktu kita masuk dalam satu pelayanan, ingat otoritas terhadap roh-roh jahat itu ada di tangan kita. Ya, tentu kita terlebih dahulu ya tunduk kepada Allah lawanlah iblis tadi. Jadi hubungan kita dengan Tuhan ya harus terjalin dengan baik. Nah, kita larang roh-roh jahat itu untuk bikin tindakan-tindakan yang aneh yang akan mengganggu pelayanan yang kita akan lakukan. Dan kemudian kita perintahkan keluar, kita usir. Oke, berikut cara pandang kuasa. Apa maksudnya cara pandang kuasa? Ya, cara pandang yang tidak kudus. Ya, Lewis berkata begini, terdapat dua kesalahan yang sama dan bertentangan dalam sikap kita terhadap kuasa kegelapan. Ya, dua sikap. Sikap yang satu adalah menganggapnya tidak ada. Tidak ada iblis. Tidak ada kuasa gelap. Nah, ini tanggapan yang keliru. Jadi kuasa kegelapan itu ada. Jelas firman Tuhan katakan musuh kita, lawan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara, ya, penghulu-penghulu, ya, roh-roh jahat. Jadi kalau ada kita temukan orang yang berkata tidak ada itu kuasa-kuasa gelap itu, engkau terlalu dipercaya, tidak ada kuasa gelap. Nah, itu pandangan yang keliru. Ya, di situ seseorang sudah mengalami kekalahan, ya, tertipu dia. Nah, sikap yang lain adalah meyakini keberadaannya dan mempunyai perasaan tertarik yang berlebihan dan tidak sehat. Jadi selalu mengunggulkan atau tertarik lebih dominan, dia selalu membanggakan atau ya ingin terus lebih lagi mempelajari tentang kuasa-kuasa gelap itu. Nah, kecenderungan nanti bisa dia terlibat
Nah, kalau kita belajar tentang kuasa gelap, kita belajar supaya tahu strateginya, kemudian kita patahkan. Tapi negatifnya nanti bisa tertarik berlebihan. Ya, itu. Jadi ada dua sikap yang salah, satu menganggap tidak ada, satu menganggap ada dan tertarik secara berlebihan. Nah, kita baca bersama-sama uh, di sini ya. Tetap dia mute juga, tapi saudara membaca di tempat masing-masing. Ya, yang 1 Yohanes 3 ayat 8. 1, 2, 3. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu Yaitu supaya ia supaya membinasakan perbuatan-perbuatan perbuatan iblis iblis itu. itu. Ya, jadi kuasa iblis ada, ya kuasa kegelapan itu ada. Dan faktanya ya Alkitab menyatakan hal itu. Dan Yesus datang untuk mengalahkannya. Ya, untuk inilah anak Allah. Untuk inilah anak Allah. Untuk ini, untuk apa? Untuk menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Jadi siapa yang akan membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu? Ayat ini berkata Yesus, ya. Dan itu dikalahkannya, iblis itu dikalahkannya di kayu salib itu. Ya. Jadi jelas sekali kuasa iblis ada, ya. Alkitab menyatakannya dan Yesus datang untuk mengalahkannya. Nah, bahaya yang pertama kalau seseorang tidak percaya keberadaan kuasa jahat. Nah, biasanya orang yang percaya bahwa kuasa jahat tidak ada, ya dia cuek saja istilahnya ya tentang hal-hal begini. Nggak ada itu, nggak terlalu tertarik, ya. Nah, anggap diri sudah beres. Jadi misalnya ada karakternya tidak baik, dia tidak selalu melibatkan ini ada pengaruh roh jahat. Nah, jadi dia berkata ini gara-gara pergaulan dan segala macam. Nah, jadi ini harus ada di dalam eh, pikiran kita. Kalau kita nggak beres, jangan sampai ada intervensi kuasa jahat. Ya, dari masa lalu, dari keluarga, dari orang tua ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian berikut bahayanya menganggap hal mistik sekedar tahayul. Nah, ini ada. Ini itu tahayul itu. Nah, seperti misalnya pengalaman Imelda tadi. Oh, ada burung terbang begini-begini, tapi kok kayak gini. Itu tahayul itu, nggak benar itu. Kalau kita pandangan kita begitu, kita udah salah. Sudah kalah, kita keliru. Padahal itu benar nyata adanya. Ya, jadi dia misalnya ada kiriman kuasa gelap ya, kiriman magic, gitu, mistik. Jadi hal-hal mistik ada. Ya, hal-hal yang supranatural tetapi ya bukan bersumber dari Tuhan. Ya, mereka dari kuasa gelap. Nah, yang berikut mengabaikan pengaruh kuasa jahat. Jadi diabaikan, ya. Jadi menganggap tidak apa-apa. Nah, biasanya kelompok eh, yang belajar psikologi, psikologi murni selalu kepada kejiwaan, ya. Kalau ada masalah di dalam diri seseorang, ini masalah kejiwaan itu, ya, masalah psikis itu. Nah, padahal itu bisa terjadi karena pengaruh kuasa jahat juga, ya, seperti itu. Nah, bagaimana kita mengetahui ini pengaruh roh jahat atau tidak? Ya, pada saat kita melayani orang itu, atau di dalam diri kita sendiri. Ya, misalnya Imelda tadi punya pengalaman, kemungkinan masih ada pengaruhnya di dalam dirinya Imelda yang belum tuntas. Nah, itu biasanya ada. Dan roh jahat itu tidak mau melepaskan Imelda begitu saja. Jadi ikatan-ikatan yang sudah pernah ada itu, ya masih menempel. Ya beberapa mungkin kan begitu kita nggak ngerti. Tapi Imelda sendiri bisa memahami hal itu. Nah, coba ambil berdiam diri di hadapan Tuhan, kemudian selidiki ya kehidupan Imelda sendiri mulai dari kecil, data-data hidup Imelda yang Imelda tahu, ya, yang dimana kira-kira kuasa gelap ini
bercokol atau masuk, ya. Tapi kalau Imelda berkata, ah nggak ada kuasa gelap itu hanya masa lalu saja. Nah, berarti nanti Imelda tidak akan mengorek, tidak akan menyelesaikan. Nah, itu bahayanya gitu loh. Kalau diabaikan bahaya dan dia terus akan menempel begitu loh. Dan seperti pakaian, Pak, ya silakan. itu berhubungan dengan itu gimana Bapak ya? Soalnya sampai sampai sekarang itu saya nggak bisa tidur. Itu normal apa enggak sih? Saya soalnya sampai sekarang itu saya nggak bisa tidur telentang karena takut banget. Karena kalau udah tidur telentang gini tuh pasti kayak langsung kayak ditindih gitu, langsung ada Ya, serangan kayak gitu. Itu gimana ya ya, Bapak mengatasinya? ya. Jadi Imelda sekarang sudah masuk ke tingkat trauma. Kalau saya tidur nanti ini akan jadi, padahal belum terjadi kan? Tapi kalau saya tidur Iya, begini, akan begini. Nah, itu udah intimidasi namanya. Jadi kamu masuk dalam hal trauma, ada ketakutan. iya, Ya, jadi berdoa dan tolak. Ya, entah posisi saya tidur bagaimanapun, Tuhan melindungi saya. Ya, perasaan yang negatif ini aku patahkan dalam nama Yesus. Begitu ya? iya, iya, baik, baik, Bapak. Ya, harus harus ini bertindak, berbicara. Jadi pada saat kamu merasa ketakutan dengan satu peristiwa, misalnya tidur tadi, kalau posisi saya begini, pasti nanti akan. Nah, belum datang, kamu sudah berpikir, sudah merasa akan datang. Jadi pikiranmu, perasaanmu jadi peluang bagi roh jahat itu tuh masuk. Ah, benar kan? Benar kan? Ah, gitu. Akhirnya kamu alami akhirnya. Tertindas lah, mimpi aneh lah, kecapean lagi. Begitu. Jadi Iya, itu Bapak. ada ketakutan yang di sana kuasa gelap itu bekerja. Ya, Iya, jadi yakini penyertaan Tuhan di dalam dirimu sehingga posisi tidur kita mau apapun ketika kita di dalam Tuhan, maka roh jahat tidak punya pengaruh dalam hidup kita. Jadi katakan roh jahat, kuasa gelap, kamu tidak punya kuasa untuk mengganggu aku, untuk menindis aku, nih, menekan aku, untuk menakut-nakuti aku. Saat ini roh-roh jahat yang ada di lingkungan ini, di sekitarku, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Ya, amin. Nah, ketika Imelda nih, merasakan satu ketakutan, langsung berdoa seperti itu. Tidak usah harus tutup mata. Ya, tapi yakin roh jahat, ya, kamu nanti akan bisa rasakan. Nah, terutama ketika kamu mau coba mau tidur terlentang, perasaan itu kan akan muncul toh. Aduh, saya jangan tidur gini, iya, nanti iya, datang. Nah, justru langsung kamu doa dan tengking. Ya, berani toh? berani Bapak. Nanti saya Nah, coba. Saya harus ya. memang harus hilangkan itu karena tidak bisa tidur kayak gitu karena takut. Nah, ya, rasa takut itu yang harus kamu usir. Ya Nah, Bapak. karena orang lain pun terlentang tidur nggak ada masalah. Emangnya ada aturan tidur harus bentuk U, bentuk S, bentuk A, kan nggak ada. Ya, Iya Bapak. yang tidak Kasih Bapak. boleh, yang tidak boleh kan telantang. Tahu ya? Kalau telantang kan mati, paham? Menelantang itu loh, tang orang kerja itu menelantang, memakan tang. Ini bercanda. Kalian jangan terlalu serius ya. Saya lihat wajah-wajahnya sudah tegang banget nih. Ya, jadi kalau menelantang, tang itu loh, tang orang kerja itu jangan ditelan itu besi itu. Ya, Oh, oke. Ada pertanyaan di sini yang lain? Silakan. Kadang-kadang begini, orang tua mengajari anak sudah nggak benar. Ah, nggak ada itu, tahayul itu. Oh, mungkin ada anak kecil merasa melihat itu ada orang tadi jalan tiba-tiba. Ya, ya kami seringkali juga mengalami di rumah ini kayak kemarin tiba-tiba ada wangi yang berbeda. Wanginya kita cari nggak ada di ruang tengah. Kemudian ada uh, mahasiswa yang praktek juga, SSDI, dia cari, dia naik ke gereja, ada nggak parfum yang sama seperti nggak ada juga. Loh ini wanginya dari mana ini? Seperti itu. Jadi biar dia muncul dengan wangi-wangian, bayangan, ya penampakan. Jadi itu bukan tahyul. Nah, tinggal harus diusir.
Ya, dalam nama Yesus, ya, hal-hal yang menakutkan yang membuat saya takut, aku tolak, aku perintahkan keluar. Oke, silakan. Ada kesaksian lain, pertanyaan lain, silakan. Oke. Natalia, ada pengalaman hal-hal ini, hal tahyul, oh, ada rasa takut, ada perasaan-perasaan lain? Natalia Trisiska ada? Mungkin ini terkait dengan uh, roh jahat itu ya, Pak. Ya, Kayak kayak ilmu gitu ya, Bapak. Jadi dulu itu di rumah yang lama itu saya punya tetangga. ya, Tetangga ini kalau bisa dibilang tetangganya ini lebih kelihatan beda dari tetangga-tetangga yang lain seperti itu. Jadi memang udah hawanya itu udah terlihat berbeda dari yang lain. Jadi mereka juga mereka sekeluarga itu jadi minim untuk berinteraksi oke, gitu. Jadi ada satu hal itu kejadiannya di mana ketika eh, paman saya itu meninggal, waktu itu sempat dirawat di rumah sakit karena sakit sebelum meninggal. Jadi tetangga saya ini tetangga saya ini menjenguknya itu sampai ke rumah sakit seperti itu. ya, Ke rumah sakit bahkan untuk pada saat sakitnya itu pun tidak pernah dijenguk. Tetapi tiba-tiba pada saat udah meninggal dulu baru dia menjenguknya ke rumah sakit, melihatnya ke rumah sakit. Dan itu mungkin saya rasa itu mungkin karena turut berduka atau segala macam yang berhubungan dengan itu. Tapi itu terjadi lagi untuk yang kedua kalinya beberapa tahun kemudian itu pada saat kakek saya meninggal gitu. Kakek saya meninggal ini uh, kami bertiga ini bertetangga, rumahnya berdekatan. Jadi waktu itu kakek saya meninggal itu subuh dan subuh pada saat itu tetangga yang lain-lain itu belum ada yang bangun pada saat itu. Tetapi saya tetapi tetangga saya yang bisa dibilang memiliki ilmu ini udah bangun ya, udah bangun dengan beraktivitas seperti sedia kala sih ya Bapak. Anehnya dia baca buku itu tepat di depan jendela, di depan jendela dan eh, pada saat itu tuh subuh dan saya karena rumah kakek saya itu ada di bawahnya, jadi saya turun, saya tepat bertatapan dengan tetangga saya dan semua orang itu langsung dan keluarga saya pada saat itu langsung kumpul satu persatu mulai datang dan saya nggak tahu kapan dia itu udah ada di rumah kakek saya tepat di samping jenazah kakek saya pada saat itu. Padahal keluarga-keluarga yang lainnya itu keluarga-keluarga lain saya itu masih menunggu di luar, masih mempersiapkan proses kremasi seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang memang dibilang kalau misalnya itu tuh dia sambil memijat jenazah, memijat tangan kakek saya pada saat itu. Jadi ada yang bilang kalau misalnya dia mendapatkan kekuatannya itu dari jenazah yang masih hangat seperti itu Bapak. Dan itu yang terjadi lalu mungkin untuk gangguan roh jahat itu pernah juga di rumah saya mendengar di rumah lama saya mendengar suara-suara
gaib atau hal-hal gaibnya itu, hal-hal gaib, lalu sempat juga diganggu dengan perantara seperti ada ular. Padahal pada saat itu saya dan keluarga itu sudah habis bersih-bersih rumah, tapi tiba-tiba ada ular gitu aja di dapur. Seperti itu. Baik. Ya. Jadi bisa dirasakan, ya bisa dimengerti. Mungkin orang lain berkata, itu tahayul. Nah, ketika kita menganggap itu tahayul, kita terjebak dalam bahaya, akhirnya menganggap hal itu tidak ada. Padahal itu betul-betul masalah mistik ya, pengaruh kuasa jahat. Ya, jadi itu. Jadi pengalaman Natalia tadi, ya harus ditindaklanjuti dengan apa? Ya doa ya. Dan memang ada kuasa kegelapan di sana, dan didoakan diusir gitu loh, dipatahkan pengaruh kuasa jahat itu, jangan diabaikan ya. Jadi kalau kita menganggap tidak ada, akhirnya kan kita abaikan ya, kita cuekkan aja nggak apa-apa ya. Bahkan ada orang yang berkata ya itu hanya lewat saja, biarlah, nggak usah kita urusin. Nah, akhirnya kuasa gelap merajalela ya, seperti itu. Baik, makasih untuk Natalia. Ya, terus berdoa untuk itu ya, hal-hal yang perlu kamu ketahui, pengaruh-pengaruh dari yang pernah kamu alami, ya kamu patahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Baik, ada yang lain? Contoh yang saudara pahami, di mana mungkin saudara punya pengalaman orang-orang lain selalu berkata, itu tahayul, roh jahat tidak ada, sehingga diabaikannya. Bapak, dari Ya, saya mungkin Bapak. ya silakan. Saya mau kembali ke mengambil otoritas Roro yang ada itu Bapak. Ya, Nah, Bapak saya pernah ikut pelayanan okultisme itu Bapak. Dan orang yang dilayani itu bahkan sampai berminggu-minggu sulit untuk diusir di apa ya, diusir pergi itu susah Bapak, sampai berminggu-minggu bahkan itu Bapak. ya, Dan kami yang ikut dalam pelayanan itu, dia dia memang sangat-sangat, roh itu sangat-sangat pintar membohongi kita. ya. Sebentar bilang dia ada di sana, dia ada di situ, dia sudah ke sana, dia sudah keluar. Tetapi besoknya ternyata masih ada juga dan dia masih. Nah, misalkan Bapak, kami atau kami teman-teman kami, kita dalam pelayanan misalkan bertemu dengan kasus-kasus seperti ini, bagaimana menurut Bapak? Ya, tadi pembahasan kita, konselor yang baik, yang efektif, pelayan yang efektif, itu salah satunya ada diperlukan kesabaran, ya. Tapi juga bisa dicek kenapa kok roh jahat ini kok susah banget. Nah, ingat waktu murid-murid ya mendoakan atau mengusir roh jahat dari seorang anak ya, yang orang tuanya membawa kepada murid-murid, ternyata murid-murid tidak bisa. Nah, kemudian Yesus datang menghardik roh jahat itu. Murid-murid bertanya, kenapa kami tidak bisa usir? Nah, Yesus bilang apa? Jenis ini yang Dengan wajib doa dan tebarkan dengan doa dan puasa. puasa. Nah, Berpuasa. apakah murid-murid tidak berdoa? Pasti hidup dalam doa. Tapi artinya ada perlakuan khusus. Jadi kalau kasus tadi perlu digumuli lebih lagi. Bisa saja tim yang melayani ada yang nggak beres juga, ya, ada yang nggak siap. Nah, atau memang orang yang kita layani itu ya memberi diri untuk diikat oleh roh jahat itu, ya. Maka bisa kita doakan ketika roh jahat itu sudah keluar supaya dia tidak masuk lagi, supaya tidak menipu. Pada saat orang itu sadar, dilayani supaya tidak bolak-balik masuk. Pasti waktu pelayanan sekian lama itu kan pernah sadar toh,
nggak terus dia dalam keadaan keadaan manifestasi. Iya, Ya, Bapak sadar dia. nah di saat sadar itu jangan dilepas, langsung dibimbing. Ya, paling tidak bimbing terima Tuhan Yesus. Yakinkan Iya, dia kuasa Allah di dalam dirinya. Nah, memang bisa roh jahat masih bisa masuk. Kalau kadang orang yang sudah kita bimbing terima Yesus tiba-tiba ya karena dia nggak siap manifestasi lagi. Nah, ketika dia kosong ada celah untuk masuk roh jahat itu kan masuk lagi. Nah, itu yang terjadi dalam kasus tadi. Sudah iya, diusir-usir roh jahat. Ya, tidak hanya roh jahat memang menipu, tapi bukan hanya dia menipu pura-pura, enggak. Kemungkinan sudah keluar, tetapi roh jahat itu cari lagi tempat. Nah, apabila roh jahat diusir dari seseorang, roh jahat itu keluar, mengembara, firman Tuhan katakan, dan ketika dia tidak mencari tempat, dia kembali ke tempat yang lama. Karena tempat yang lama itu kosong, maka dia masuk dan membawa teman-temannya lagi. Maka keadaan orang itu semakin parah. Oh, maka ketika orang itu parah, kita sebagai tim yang melayani semakin kelelahan. Karena akan banyak yang kita hadapi, tengking lagi, doa lagi. Nah, jadi eh, wadahnya itu loh, wadahnya yaitu orang di mana roh jahat itu masuk, ya memberi diri, ya. Tetapi masih terus bisa dilayani. Nah, perlu kesabaran, ya pengalaman kami ketika kita doakan tengking-tengking nggak keluar, jangan terlalu memaksakan diri, kita kelelahan, tapi bisa masuk pujian penyembahan. Menyembah Tuhan saja dan biarkan Tuhan bekerja. Ya, mungkin tidak harus tuntas pada saat itu. Ya, kita perlu waktu juga. eh, Jangan semalaman hanya untuk itu. Ya, kita tutup saja, kita selesai. Dalam nama Yesus, kalau Tuhan bekerja, tutup, doakan, besok lagi kalau memang bisa dilanjut seperti itu. Ya, karena kan kelelahan saja dan roh jahat itu senang membuat kita lelah ya mengerjain. Nah, jadi dari pengalaman tadi memang tingkat penguasaan kuasa gelap dalam diri orang itu ya besar sekali ya, tinggi. Ya, bagaimana Pak Agripa? baik Bapak, terima kasih. Ya, memang pada akhirnya dia bebas. Dia sekarang sudah sehat, sudah kembali normal. Hanya waktu kita apa itu pelayanan ke dia itu memang hampir kalau tidak salah itu mungkin ada sebulanan baru dia. Karena begitu sudah kita misalkan minggu lalu kami sudah ke sana dan dia bilang dia sudah keluar dan dia sudah bebas. Minggu berikutnya lagi saudara-saudaranya telepon lagi. Waduh, ini dia sudah mulai manifestasi lagi, ya kita ke sana lagi begitu. Tapi Ya, puji Tuhan sekarang dia sudah bebas Bapak. Dia sudah ya, seperti puji biasa. Tuhan. Ada lagi. Jadi eh, tadi konselor yang efektif atau pelayanan yang efektif ya perlu kesabaran. Tapi yang kedua tadi kita mengetahui latar belakang orang yang kita layani. Perlu itu. Orangnya Baik, baik. bagaimana, kita bisa bertanya kepada orang yang dekat dengan dia. Ini gimana nih sejarahnya, bagaimana kebiasaannya. Jangan sampai setelah dia dilepaskan, ternyata kebiasaannya kebiasaan buruk yang dia lakukan lagi. Nah, akhirnya ada celah. Baik, baik Bapak. Oke ya. Baik, kita lanjut. Bahaya yang kedua, nah hidup dalam ketakutan kuasa jahat. Nah, ini tadi seperti yang Imelda tadi, kalau saya begini, aduh, langsung saya dicekek nanti langsung saya ini. Nah, itu pekerjaan kuasa gelap. Jadi ada dia taruh rasa takut di dalam diri kita. Ya, jadi jangan jangan izinkan kita ketakutan terhadap kuasa jahat itu. Maka caranya bagaimana? Otoritas ada pada kita. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Jadi kembali lagi kuasai atau pegang firman Tuhan yang meneguhkan iman kita. Ya, iman mengalahkan dunia. Jadi apapun bentuk kuasa kegelapan yang mau menakuti kita, nah kita bisa tolak karena keyakinan kita bahwa Allah beserta kita. Kuasa Allah lebih besar
daripada kuasa-kuasa lain, dan roh Allah itu sendiri ada pada kita, ya. Nah, yang bahaya yang kedua, tadi terlalu takut. Aduh, jangan menghadapi, jangan ikut pelayanan itu, nanti serangan balik. Jangan melayani itu, nanti kita di ini pelayanan biasa-biasa sajalah, gitu ya. Nah, itu salah, itu berbahaya. Yang kedua, terlalu tertarik dengan hal-hal mistik. Jadi, akhirnya terlibat dalam mempelajari mistik-mistik itu. Jadi, kita nggak perlu mempelajari mistik itu, tetapi kita belajar firman Allah. Ya, firman Allah. Nah, memang tidak semua disingkapkan tentang mistik itu dalam firman Allah. Ya, tapi kita bisa tidak selalu harus mempercayai semuanya. Tetapi apa yang pernah dialami seseorang yang pernah hidup di dalam dunia mistik, nah setelah dia percaya Yesus, dia bongkar masalah-masalah mistik, itu boleh. Ya, boleh kita lihat. Nah, jadi kita ketika ada tanda-tanda itu, kita lihat kesaksian dia karena dia sudah jadi orang percaya. Nah, kita bisa pegang itu, satu kebenaran peristiwanya bisa seperti itu. Akhirnya kan kita bisa buktikan. Nah, misalnya begini, ketika ada serangan kuasa gelap, tiba-tiba di atas genteng itu ada bunyi kayak bom atau di pelapon. Nggak ada firman Tuhan tulis seperti itu. Ya, tetapi ada pengalaman-pengalaman seseorang yang memang mengalami hal itu, dan betul itu ciri-ciri kuasa gelap. Nah, kemudian kita bisa pegang itu satu tanda. Nah, maka ketika ada itu, oh, kita tahu ini ada serangan. Dan kemudian kita tolak, kita tengking dalam nama Yesus gitu. Jadi kita bukan mau mendalami hal itu, tetapi kita mengetahui mistik-mistik. Nah, misalnya satu daerah dengan daerah lain kan berbeda-beda. Nah, misalnya kalau daerah Alor, apa? Mistik apa? Pak Agripa dari Alor. Suanggi Bapak. Nah, itu dia. Suwangi. Wangi, kan orang pasti tahu model-modelnya gimana, cirinya pada saat dia menyerang, karena udah terbiasa pola itu. Ketika ada burung terbang yang nggak lazim gitu ya, ini tanda-tandanya ini. Nah, seperti itu. Jadi ketika misalnya saya ke Alor dan ada orang cerita seperti itu, saya tidak harus berkata, tidak ada dalam Alkitab itu. Itu mitos, nggak boleh. Dan saya harus katakan, oh itu ada memang. Dan pola itu yang terjadi di sana. Maka saya antisipasi. Ketika ada pola itu, ya saya langsung tengking, patahkan dalam nama Yesus. Nah, gitu. Kemudian membutuhkan kuasa roh-roh jahat. Nah, ini akhirnya bahaya yang berikut ya adalah tergantung kepada membutuhkan. Misalnya gini, bertanya sesuatu misalnya, malah tanya roh-roh jahat. Ya, dengan mungkin berkedok bertanya kepada roh-roh leluhur. Nah, coba siapa di sini yang pernah punya pengalaman dalam keluarga kah, dalam kehidupan keluarga besar, ya familiar dengan bertanya kepada roh-roh, entah sakit kah, entah kehilangan sesuatu, kemudian dia akan bertanya. Silakan. Ada di antara kelas ini yang punya pengalaman seperti itu dalam keluarga besarnya atau apa? Saya Bapak. Silakan. Di keluarga saya itu Bapak, di di rumah itu ada tiang besar itu yang di tengah-tengahnya itu Ya. Itu masih ada tas dari nenek. Ya. Kami sekarang ini tuh udah keturunan kelima. Oke. Nah, tapi tasnya itu masih ada. Dan setiap kali kalau ada mau ada acara apa gitu, itu pasti akan ditanya dulu. Oke. Ditanya dulu kepada arwah. Dan kakak, mama itu mereka bilang mereka itu sudah tidak lagi terikat dengan itu
Tapi mereka bilang itu sebagai penghormatan dan sebagai penghargaan mereka terhadap leluhur. Tapi yang masih pegang itu adalah adik paling kecil dari adiknya bapak. Dia yang pegang karena di rumah itu ada rumah besar. Jadi tas dari nenek ini ditaruh di rumah itu. Tapi yang masih menjalani adat, jadi kalau ada apa-apa itu harus berbicara dulu, bertanya dulu kepada arwah orang mati, ini bagaimana, ini harus buat bagaimana. Jadi harus tanyanya ke dunia ini dulu, ke dunia orang mati dulu. Dan setiap kali pernah kejadian, dan itu sering kali dialami sama kakak Almina. Kakak Almina juga itu adalah mahasiswa di STTI juga. Dulu dia sering banget dia kerasukan arwah, dan arwah-arwah itu secara keluarga, secara adat Sumba itu mempercayai kan Bapak bahwa setiap arwah itu adalah roh dari keluarga kita yang sudah meninggal gitu kan. Dan pernah satu kali kejadian itu, satu kali yang masuk dalam tubuhnya dia itu 4 orang. Ya. 4 arwah yang masuk, dan itu kami percayai yang masuk itu adalah nenek, bapak, dan keluarga dari bapaknya si kakak Almina ini yang masuk ke tubuhnya dia. Karena kami waktu itu sudah berlima yang angkat si Almina ini yang kayak cuman kecil gitu Bapak ya, badannya itu cuman kecil, ringan banget sebenarnya seharusnya, tapi kami berlima yang angkat ini berat banget. Iya. Nggak sanggup. Nah, dan itu kejadiannya itu berlangsung dari jam 4 sore sampai subuh jam 3 atau jam 4. Dan sampai di kota, kejadiannya itu di kota, dan malam-malam itu panggilin keluarga dari kampung datang ke kota. Bahwa supaya, dan itu berbicara, ada komunikasi antara roh-roh itu, arwah-arwah itu dengan orang yang masih hidup, dan itu dipercayai itu adalah bapak, nenek yang datang, gitu, yang berbicara itu. Dan waktu itu saya takut banget karena si Almina ini kan arwah yang berbicara itu dia mau pegang gitu, saya takut, saya diambil gitu, saya takut mati karena itu masih di waktu SMA. Dan itu saya takut banget. Tapi di sisi lain yang saya heran itu, di rumah kami bertiga. Maksudnya anak cewek itu kami bertiga. Tapi yang selalu dirasuk itu, yang selalu kerasukan arwah itu cuman si Almina. Sama sepupu yang satu juga pernah, tapi gak sesering itu, cuman sekali-sekali aja. Tapi yang sering banget itu ke Almina. Dan berujung ini, jadi apa yang mereka katakan ini, arwah-arwah katakan ini, orang-orang yang hidup ini mereka harus melakukannya. Jadi apa perintah dari arwah-arwah ini, orang yang masih hidup ini atau keluarga saya itu mereka akan melakukan. Oh, harus ikutin apa yang maunya mereka itu apa gitu. Dan pada akhirnya itu berujung dengan harus dikasih parang, dikasih uang, dikasih rokok, dikasih ke kakak Almina. Gitu. Tapi itu tujuannya dikasih ke arwah-arwah itu. Gitu Bapak. Jadi tapi bersyukur Kak Almina itu, tapi sampai sudah masuk teologi pun Kak Almina masih kerasukan beberapa kali di Bali, dan sekarang dia sudah tidak kerasukan lagi. Tapi awal-awal semester 1, semester 2 itu dia masih mengalami kerasukan dari arwah, masih ada roh yang mengikutinya gitu. Tapi itu secara pribadinya dia, saya tidak tahu apakah itu semuanya sudah benar-benar dilepaskan atau tidak, nggak tahu. Gitu Bapak. Ya, baik. Jadi dalam keluarga besar itu, ya ini membutuhkan kuasa roh jahat. Jadi kalau itu kan penipuan ya, dikatakan ini roh dari orang tua, dari kakek, itu kan bohong. Jadi menyamar, menyerupai saja. Jadi yang masuk sebenarnya roh jahat, dan benda-benda tertentu tadi, walaupun dikatakan ini hanya menghargai,
tapi dari perlakuan dari keluarga tidak hanya menghargai, tapi sudah terlibat pemujaan namanya. Ya, ya, ya. Jadi kalau tidak melakukan apa yang dikatakan roh-roh itu, maka ada rasa kegelisahan keluarga, ketakutan, dan takut nanti celaka gitu ya. Takut Ya, celaka, ya, takut betul. begini dan begini. Nah, jadi itu berbahaya. Akhirnya keluarga besar dari Melda tadi meladeni roh-roh jahat itu. Ya, betul. Hanya yang sudah terlepas percaya Yesus beberapa yang keluar, itu aja yang merdeka, yang lain masih. Nah, apalagi yang mewarisi tadi rumah itu, eh ya bapak kecilnya Melda Ya, ya. ya, ya. Nah, dia kan yang pegang rumah itu sekarang dan benda Kami yang tinggal di rumah itu dia di rumah lain, tapi kalau misalkan ada urusan adat itu di rumah tempat tinggal kami di situ diadakan. Dan di ya depan rumah itu ada apa ya? Ada merapu. ya yang bertanggung jawab untuk rumah itu siapa? uh, mama, kakak. Ya berarti Karena bapak udah meninggalkan, jadi tanggung jawabnya mama dan itu sudah tanggung jawab itu sudah dikasih ke kakak sulung. nah jadi ketika kakak sulung dan mama terus memperlakukan itu, dengan kata lain masih membutuhkan kuasa roh jahat, masih terlibat namanya. Iya, Ya, karena di dalam iya itu rumah betul bapak masih. mereka belum percaya Harusnya masih Yesus ya, dilakukan. masih marapu. Iya, dikatakan agama Kristen Bapak, tapi untuk sepenuhnya percaya sama Yesus itu belum. Nah, itu namanya sinkritisme, campur aduk. Jadi sebenarnya mereka lebih takut kepada roh jahat daripada kepada Tuhan. Ya, Nah, dibutuhkan betul, betul. keyakinan yang sungguh-sungguh. Jadi ini peperangan rohani. Imelda harus benar-benar ini berperang ini. Karena roh jahat itu akan menyerang Imelda. Ketika kamu Ya, mau berdoa, mendoakan rumah itu, mendoakan ibu, kakak-kakak, keluarga. Nah, kamu tidak akan luput dari serangan kuasa gelap. Nah, tetapi bentengi diri dan jangan takut. Nah, bila perlu ajak tim doa untuk saling mendoakan. Maka perlu kita ya tim doa ya. Misalnya dalam kelas ini bisa saling berbagi pokok doa. Tolong dong doakan saya sedang menghadapi doa peperangan ini, keluarga saya, rumah besar kami, warisan dari nenek moyang sudah generasi yang kelima, masih memperlakukan begini-begini. Nah, itu digempur gitu loh. Ya, digempur dengan doa. Ya, dan Bapak ingatkan bahwa ketika ada teman-teman yang mendukung doa buat Melda, nah yang mendukung doa dalam doa bisa juga diserang juga loh. Nah, maka masing-masing harus membentengi diri. Ya, nah ini banyak memang terlalu mengagumi roh jahat membutuhkannya. Kalau mau apa-apa tanya dulu roh jahat tadi, tanya dulu. Nah ini ketergantungan. Nah eh, dari apa yang email udah sampaikan tadi jelas sekali memang itu masih pengaruh kuasa kegelapan itu kepada Imelda masih sangat kuat sekali ya. Jadi selesaikan saja, jangan takut ya. Oh, apa yang kamu ingat, patahkan semua pengaruh-pengaruh itu. Oke, kita lanjut ya sedikit lagi ya. Nah, sikap yang tepat ya, tunduk pada Allah dan melawan si jahat. Sekali lagi kita baca ini dari kata sadarlah. Saudara membaca di tempat masing-masing. Satu, dua, tiga. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi lawan dia dengan iman yang teguh, jangan bimbang. Nah, melalui perkuliahan kita seperti ini, saudara sudah belajar kristologi, soteriologi, ya banyak belajar tentang kebenaran firman. Nah, iman saudara harus semakin mantap. Ya, jadi waktu mempraktekkan menghadapi musuh itu harus berani gitu loh. Lawanlah iblis dan memang dia berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum ya. Jadi digempur, didoakan. Tapi keyakinan kita ya jangan separuh-separuh ya. Jangan takut nanti kalau saya eh,
Nggak bisa bagaimana? Nggak usah takut sampai seperti itu, karena Tuhan yang akan menolong ya. Nah, berikut dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, jadi apa yang seperti pengalaman Imelda, rumahnya itu harus terus didoakan itu, dibersihkan itu. Pasti di rumah itu banyak banyak kurban-kurban secara agama yang lama kan. Ada potong ayam, kasih darah, begitu ya, Imelda. Udah pasti Bapak. Iya kan? Wah, Ya. ayam-ayam tertentu dipotong kan, darahnya disiramkan kan? Tapi saya nggak tahu Bapak ya, apa ini ada hubungannya atau nggak tahu ya. Untuk keluarga dari Bapak kecil saya ini, karena mungkin ini bisa jadi, saya pikir mungkin ini bisa ada hubungannya gitu, karena sudah ada ada berapa anak-anak yang sudah meninggal itu. Kayak takutnya itu kan karena ada ikatan apa ya, perjanjian dengan roh-roh arwah orang mati gitu kan, berujung kan dengan nyawa gitu kan Bapak. Betul. Ya. Ya, Nah, ya itu biasanya kalau ada model kematiannya itu agak sedikit ganjil istilahnya ya. Oh, tidak sewajarnya ya. Atau waktu-waktu tertentu bersamaan, setiap waktu sekian. Nah, itu biasa itu ada yang disebut tumbal ya, korban, jadi dikurbankan gitu, dikorbankan ya. Karena pekerjaan penyembah roh-roh jahat itu seperti itu, minta kurban dia. ya, Ya, terus berdoa untuk itu ya, ya, iya Bapak. ya digumuli. Nah, berbahaya yang ketiga, tertarik dalam hal-hal mistik tadi, dan tertarik akan kekuatan kuasa jahat. Jadi ada orang-orang yang udah disebut orang Kristen pun akhirnya dia tertarik dengan kuasa jahat. Seperti tadi, Sandra tadi, masih ada sabuknya, ya, terus pakaian khusus untuk itu, ada buku-bukunya. Nah, itu sebenarnya karena itu sudah milik Sandra sendiri, harus berani membakar. Kalau dikasih ke orang lain, itu berarti kita mengizinkan orang lain mengalami ikatan, kesusahan. Ya. Jadi benda-benda seperti itu jangan kita berikan ke orang lain, sama berarti kita mencelakakan orang lain. Nah, misalnya saudara punya benda ya mahal, misalnya kris lah. Oh, ada kris itu mahal itu, saudara dapatkan itu. Ya, kemudian ada orang mau beli dengan harga yang mahal, tapi itu bukan kris sembarangan loh ya. Nah, saudara mau jual atau bagaimana? Atau mau hancurkan aja? Harganya mahal. Kira-kira dijual saja, kita dapat uang. Dijual saja biar dapat uang. Hancurkan. Ah, ada yang bilang Bakar. Dijual. dijual saja, Money, money, money. Hancurkan. hancurkan ya. Walaupun saudara rugi ya, saudara kan tadi beli loh. Ya, hancurkan nyawa orang lebih berharga. Kasihan nanti yang beli, bisa bahaya hidupnya. Iya. Ya, Jadi kalau kita jiwanya berharga. kita jual, saudara dapat uang, tetapi saudara mencelakakan orang lain. Berarti saudara bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Wah, Ya, itu bahaya itu. iya. Ya, jadi jangan jangan merasa rugi kalau harus dibakar. Ya, seperti Sandra tadi, benda-benda itu jangan disimpan ya. Karena kalau disimpan terus bisa tertarik lagi nanti. Ya, ada peristiwa tertentu kamu alami, misalnya kamu dianiaya orang, kemudian disepelekan, kamu nggak kuat, akhirnya kamu kembali lagi marah, ambil itu pakaian, kamu pakai, kamu hantam lagi orang tadi. Ya, ada seorang anak muda beberapa tahun yang lalu, ketika kita mengadakan Youth Bible Camp di Bedugul, ya, di Pancasari, Nangunkerti, ada peserta pemuda-pemuda dari Banyuwangi juga hadir. Nah, dalam acara tersebut 3 hari kita adakan itu, ternyata ada seorang anak muda kita layani. Dia manifestasi rasukan dan ternyata dia punya ilmu banyak sekali, bisa menghilang orang ini, ya, bisa pukul orang sekali
bisa KO, ya. Dan waktu dia berpuasa 100 hari, ya dia dapat sebelum 100 hari dia baca Alkitab pamannya. Dia ini bukan orang Kristen loh ya, anak muda ini, tapi pamannya Kristen. Ketika dia baca Alkitab, ya akhirnya dia berhenti puasa, dan akhirnya dia ketika ponakannya di sampingnya berbicara dalam nama Yesus, dia gemetar. Nah, jadi waktu itu dia ikut Youth Bible Camp dan terjadi manifestasi. Kemudian kita doakan itu. Ya di tempat rumah doa yang di Nangunkerti itu kan ada yang di pojok itu kan, yang di ujung itu. Ya kita doakan, berapa orang kita doa, wah meronta-meronta. Kemudian dia sebut ilmu-ilmunya semua. Ada susuk di matanya, di mana semua dah. Dia udah pakai rompi, dan untuk mendapatkan ilmu itu sampai ke Bali ini dia mencari ilmu itu. Nah kemudian setelah kita layani, di kukunya semua, digunting semua. Nah kemudian dia sadar loh, kok saya jadi kayak gini, dia bilang. Dia merasakan kelegaan, memang dia berubah, wajahnya sudah semakin tegar. Nah kemudian pulang ke Jawa, Banyuwangi. Nah kemudian dia jadi orang Kristen, dia dibaptis. Tetapi pada saat dia berteman, ketemu dengan teman-teman lama, dia diolok-olok dan dikatakan, dulu saya hargai kamu, saya hormati kamu, ya karena memang dia punya ilmu kan. Kalau sekarang kamu nggak ada apa-apanya, ya kalau tak injak-injak kamu, pokoknya diolok-olok. Dan apa yang terjadi? Dia belum siap menerima perlakuan orang seperti itu, dia marah. Ketika dia marah, ya kris yang sudah pernah dia buang aja semua alat-alat itu, ya diambil lagi kembali gitu loh. Kembali. Jadi ada peluang yang dia buka untuk roh jahat masuk. Nah, akhirnya dia kembali kepada jalan yang lama. Nah, waktu itu pernah kami pulang dan saya khotbah di gereja itu, dan ketika altar call dia maju. Ya, setelah kita doakan dia terjatuh dan manifestasi. Loh, saya pikir kenapa lagi? Nah, ternyata ya dia kembali lagi. Dan setelah itu dia tidak pernah lagi ke gereja sampai sekarang. Ya, tidak lagi, dan bahkan dia menjadi dukun yang hebat sekarang. Ya, coba kita lihat. Jadi ketika orang ini tidak siap, ya tidak terus dibekali, ketika ada peluang dia dihina, dicaci, dimaki gitu, wah secara manusia dia berontak, dan wah dia bilang kalau dulu wah nggak berani orang sama dia, tapi setelah dia percaya, ya dia dihina orang, tapi dia nggak siap untuk itu, dia ambil lagi ilmunya, ya. Nah setelah peristiwa beberapa tahun yang lalu sampai sekarang saya belum pernah bertemu dengan saudara kita itu, ya. Nah seperti itu. Jadi seperti Sandra tadi, bisa digoda lagi untuk mengenakan atribut-atribut tadi. Jadi lebih baik dibakar saja, karena itu punya kamu sendiri, ya bakar. Cuman nanti perguruanmu nggak mau kamu lakukan itu, ya bisa-bisa kamu diprotes, diserang dan segala macam, ya. Tapi jangan takut, ya. Bila perlu orang-orang yang satu perguruan dengan kamu tadi, ya doakan supaya mereka bertobat. Oke, jadi jangan pernah tertarik dengan kekuatan kuasa gaib ya. Jangan pernah. Jangan kasih peluang istilahnya. Nah, sikap yang tepat adalah hanya ada satu kuasa, yaitu kuasa Allah. Hidup dalam kuasa Allah adalah hidup dalam kasih karunia Allah. Ya, ini tadi kita sudah baca, sadarlah dan berjaga-jagalah. Jadi dari sisi kita ini penting. Komunikasi dengan Tuhan, komunikasi dengan firman Allah. Ya, terus. Nah, cara pandang ilahi. Bagaimana cara pandang melawan kuasa jahat? Nah, pertama kita lihat bahwa Kristus telah mengalahkan segala kuasa jahat. Nah, iblis tidak dapat menguasai orang yang sudah ada di dalam Kristus. Ya. Jadi kalau sudah di dalam Kristus nggak bisa dikuasainya. Oke, kita baca dulu Roma 8 ayat 35 sampai dengan
39. Aden bisa membaca, Aden? Aden Lenggu baca Roma 8 ayat 35 sampai 39. Ya, Roma 8 ayat 35 sampai 39. apakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau bahaya, atau pedagang, seperti ada tertulis, Atau oleh pedang. karena engkau, kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang atau kuasa-kuasa, baik di atas maupun yang di bawah, Oh, putus. akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ya. Perhatikan ayat ini penting buat kita semua ya. Secara khusus ketika ya mengalami peperangan atau ada rasa takut kah, rasa khawatir seperti tadi. Ya contoh konkret tadi email dah ya. Misalnya kalau saya tidur begini akan begini. Nah, bacalah ayat ini. Jadi sebelum coba nanti tidur yang seperti yang kamu takutkan itu. Tapi kamu baca ayat ini kemudian kamu berdoa. Praktekkan langsung. Jadi tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi roh ketakutan atau roh kematian tadi akan tersingkir. Ya. Jadi apa sih yang bisa memisahkan kita? Pedangkah? Ya, bahkan kuasa-kuasa gelapkah? Tidak ada. Bahkan kita lebih daripada pemenang. Artinya tidak sekedar menang. Ya, lebih dari pemenang untuk menghadapi setiap serangan-serangan tadi. Ya. Nah, iblis dapat menipu kita dan membuat kita menyerah pada penguasanya. Jadi, dia punya potensi itu sehingga pertumbuhan kita terhambat dan pengaruh kita terhadap dunia dalam Kristus menjadi hambar. Jadi kita jadi lemah dibuatnya begitu loh. Kolose 2 ayat 15, bisa Novin dulu baca Kolose 2 ayat 15. Kolose 2 ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ya, jadi seperti orang dalam peperangan, pasukan-pasukan musuh kita tadi bawa senjata, bawa perlengkapan, ya tapi dilucuti, dipreteli gitu, senjatanya dipreteli, atribut-atribut perangnya dipreteli dan dipermalukan. Jadi Tuhan sudah mempreteli kuasa daripada iblis itu. Ya, jadi sudah jadi tontonan itu menunjuk satu misalnya ada pasukan, karena pasukan itu sudah kalah, maka pihak yang menang menonton atau mempermalukan pasukan yang sudah kalah tadi. Jadi bahan tontonan, diejek-ejek, dipermalukan. Jadi kuasa kegelapan itu ya tidak akan bisa menang terhadap kita karena dia sudah ditaklukkan oleh Kristus. Ya, itu harus kita punya keyakinan untuk itu. Jangan ragu-ragu ya. Oke, kemudian kita lihat Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat yang ke-17 sampai 18. Yulia baca untuk kita. Lukas 10 ayat 17 sampai 18. Ya.
Lukas 10 ayat 17 sampai 18. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Ayat yang ke-18. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya, jadi iblis sudah jatuh ya. Nah, tadi kuasa itu ada pada murid-murid ya. Sekali lagi ayat 17. Vina, Ilya. Ayat yang ke-17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Demi namamu. Jadi setan-setan takluk. Nah, apakah ayat ini berlaku sampai pada masa kita sekarang? Masih berlaku, Pak. Iya, untuk saudara dan saya, untuk kita. Nah, itu yakini dulu. Ayat ini ya buat saya juga. Jadi, kuasa-kuasa kegelapan itu takluk. Bukan karena kekuatan saya, tapi Demi nama Tuhan. demi nama Tuhan ya. Kemudian Matius 12 ayat 27 sampai 28. Ya, Angel Dorothea baca. Matius 12 ayat 27 sampai 28 ya. Silakan Angel. Matius 12 ayat 27 sampai 28. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tapi aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya, jadi konteksnya di situ orang-orang menuduh Yesus mengusir setan pakai kuasa Beelzebul, penghulu setan. Nah, Yesus bilang kalau pakai penghulu setan, nah, terus siapa yang akan bisa mengalahkan setan-setan yang lain? Jadi kalau Yesus mengusir setan-setan itu ada karena kuasa Allah. Jadi dengan kuasa Allah lah ya setan-setan dapat dikalahkan, diusir. Ya seperti itu. Jadi kalau ada orang dukun, pakai dukun-dukun, mendukuni orang, ya kemudian yang didukun itu misalnya disantet ya, kemudian pakai dukun lagi menghilangkan, nah itu bukan dukun-dukun itu berperang, ya sesama dukun, sesama roh-roh jahat itu kan berteman itu, hanya dipermainkanlah manusia itu gitu loh. Ya, jadi hanya bahan permainannya. Jadi yang menderita adalah manusia. Jadi sesama dukun pasti tidak saling menyakiti. Seperti itu ya, karena mereka dikuasai oleh roh jahat ya. Baik, ada pertanyaan sejauh ini? Ya. Berikut roh Allah dalam diri kita, kuasa gelap tidak punya kuasa. Jadi yakini dulu, ini berkali-kali kita baca Yakobus 4 ayat 7 ya. Jadi lawan iblis. Tetapi sebelum lawan kita tunduk kepada Allah. Nah, kemudian kita harus memperlengkapi diri kita dengan otoritas dan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jadi kuasa Tuhan yang menyertai kita. Kita harus yakin hal itu, jangan ragu-ragu. Nah, Efesus 1 ayat 18 sampai 23, Efesus pasal 1, ya, Deswan baca untuk kita ya. Efesus pasal 1 ayat 18 sampai Dan 23. supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya Benar kemuliaan Allah dan dalam diri kita. ditentukannya. Jawabannya, ini kan ceritanya Roh Kudus. Terus. Bagi orang-orang kudus. Sampai 23, Pak. Ya. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ya, oke. Yang berhenti dulu. Betapa hebatnya kuasa. Ya. Kuasa siapa tadi katakan? Kuasanya. Ya, nyanya itu siapa? Yesus Kristus. Ya, jadi yakini kuasanya itu loh, betapa hebat yang ada di dalam kita. Terus lanjut. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan kebangkitan dia dari antara orang mati dan
mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberitakannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Oke. Jemaat Cukup ya. Jadi kita lihat dia punya kuasa yang paling tinggi. Jadi kuasa kegelapan sudah ditaklukkan. Oke. Christian bisa baca 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. Dua Korintus 10 ayat 4 sampai 5. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menantang pengenalan akan Allah, karena menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, jadi semua ditaklukkan di dalam Kristus. Ya, Lukas 10 ayat 19. Vina bisa membaca? Lukas 10 ayat 19. Baik. Lukas 10. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ya, ini yang Yesus katakan kepada murid-murid kan? Nah, ayat ini berlaku nggak kepada kita sampai sekarang? Berlaku, Pak. Berlaku. Ya, itu jelas ya. Nah, terakhir di 1 Yohanes 4 ayat 4. Bisa Novi baca? 1 Yohanes 4 ayat 4. Maaf Pak, Novi yang mana? Novin dulu. Baik Pak. Novi berapa orang ya? 2 ya? Ada 2 Pak. Oke. 1 Yohanes 4 ayat 4. Ya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Baik, perhatikan. Jadi ayat-ayat yang kita baca itu yaitu menunjukkan bahwa betapa hebatnya kuasa Allah, dan kuasa Allah itu ada di dalam kita. Dan kuasa Allah itu mengalahkan segala kuasa kegelapan. Nah, jadi dengan lihat ayat-ayat ini, yakini ayat ini, maka kita bisa lawan iblis dan dia akan kalah. Amin. Dia akan kalah. Baik, kita sampai di sini dulu. Sebelumnya ada pertanyaan dulu. Ya, dalam materi yang kita bahas, apa ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Baik, ya kita sampai malam hari ini kita bersyukur dari teman-teman yang bersaksi tadi. Tolong didukung terus dalam doa. Dan yang belum berani mungkin punya masalah itu tadi, kasus-kasus itu, tapi nggak mau mengungkapkannya.
pada malam hari ini, tapi di waktu yang akan datang silakan berbagi supaya saudara bisa mengalami kemerdekaan itu. Jadi 7 langkah menuju kemerdekaan segera jalankan. Tatkala mengalami kesulitan, bisa minta bantuan teman, dukungan teman. Ya, jadi khusus tadi yang terbuka, terima kasih. Misalnya buat Sandra tadi harus terus perlu pergumulan ya. Sandra, Imelda, ya, dan juga yang lain tadi yang bersaksi yang ada pengaruh nyata-nyata itu ada pengaruh kuasa kegelapan yang terus menyerang ya, menghambat. Jadi terus hadapi dengan iman. Ya. Jelas semua ya? Ya, Oke. Jelas, Bapak. Baik, baik. Nah, untuk pertemuan berikut hari Senin kita via Zoom ya. Via Zoom. Ada kuis. Kita tidak ada UTS-nya. Nanti nilai 10% dari UTS ditambahkan ke nilai tugas. Jadi tugas melaksanakan 7 langkah menuju kemerdekaan untuk orang lain yang tadinya 10% jadi 20. Jadi tolong dikerjakan dengan baik-baik karena nilainya tinggi. Ya kan UTS itu kan 20%. Jadi 10% untuk 7 langkah menuju kemerdekaan, 10% untuk tugas bacaan itu ditambahkan 10-10 lagi. Jadi nilainya di tugas itu tinggi. Ada pertanyaan tentang tugas kah apa? Kalau nggak ada, kita akan mengakhirinya. Tugasnya bisa sampai akhir bulan, Pak. Nah, nawar aja ini. Iya, kalau boleh, dikasih. kalau boleh pertengahan ya, karena di akhir bulan nilai sudah harus masuk. Oh, baik. Pertengahan ya, berarti sekitar tanggal 15 gitu ya. Iya, Ya, pertengahan ya. Supaya tidak terlambat nilainya teman-teman. Ini kan kuliah terakhir ini. Betul ya, tingkat 1. Iya. Habis mata kuliah ini kan nggak ada lagi. Iya, Pak. Iya, iya. Betul, Jadi dikejar ya. Senin Zoom lagi ya? Berarti Senin masih Zoom lagi? Ya, hari Senin kita Zoom. Karena kami jam 4 ada baptisan di gereja, jadi nggak sempat saya harus ke kampus. Hari Selasa baru kita ketemu tatap muka. Siap. Ya, kan, jadwalnya kan begitu Senin ya. Quiz juga, tapi ada quiz. Ada quiz. Ada quiz juga ya Senin ya. Ya, apa yang kita bahas malam hari ini. Terus hari Selasa langsung UAS. Hari Selasa UAS, kita jam pertama masih mungkin ada masuk, ada pertanyaan. Pokoknya Senin itu kita tuntaskan aja. Ya. Nah, berharap sudah ada yang menjalankan 7 langkah itu sehingga ada yang kita akan bahas bersama gitu loh. Saling menolong dari pengalaman yang saudara lakukan itu. Bila perlu sudah ada melayani orang lain, melayani jemaat. Baik, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pembelajaran malam hari ini. Bersyukur Tuhan atas pertolongan Tuhan dan percayakan kebenaran firman-Mu. Dan kami menyadari bahwa memang ada lawan kami, ada musuh. Nah, kami terus menghadapi peperangan rohani. Tapi kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan ketika kami tunduk kepada Allah dan melawan iblis, maka iblis akan lari. Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Biarlah melalui pembelajaran malam hari ini kami semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Saudara-saudara kami yang sudah bersaksi tadi dan mereka masih harus menghadapi peperangan rohani, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami serahkan Imelda, Tuhan memberkati, Tuhan beri kemenangan, rasa takut yang terbayang-bayang terus dalam posisi tidur tertentu, dan saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus.
Anakmu ini mengalami kemerdekaan dan juga ada penglihatan-penglihatan yang dilihat beberapa waktu yang lalu, kuasa kegelapan mengintai dan juga dalam keluarga besar mereka yang masih penyembahan berhala. Segala bentuk ikatan itu kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan memerdekakan anakmu ini. Demikian juga kami berdoa menyerahkan Sandra. Tuhan berkati dia, Tuhan jamah segala ikatan dari kuasa kegelapan yang pernah terikat dengan dia. Kami putuskan di dalam nama Yesus. Benda-benda yang mengandung kuasa kegelapan itu kami singkirkan di dalam nama Yesus. Makasih Bapa di surga. Juga di antara anak-anakmu saat ini yang juga mereka masih mengalami peperangan rohani yang malam hari ini belum mereka bukakan. Hamba berdoa menyerahkannya dalam tangan kasih Tuhan supaya mereka pun menyelesaikan di hadapan Tuhan. Tuhan menolong senantiasa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Malam ini kami akan beristirahat. Tuhan memberkati kami, memberkati keluarga kami masing-masing. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, inilah ucapan syukur dan doa kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Halo Bapak. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Selamat malam Pak Agus. Pak Amin. Selamat malam semua ya. Halo Bapak. Ya. Iya Bapak. Selamat malam Pak Agus. Christian udah ngantuk.